Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran berbicara. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Vika Maulidina, dengan NIM 21014190041. Yang selanjutnya ada Putri Maulida dengan NIM 21014190048. Dan selanjutnya Musyafiatun Nisa dengan NIM 21014190057. Dan yang terakhir ada Siti Rohmatul Ummah dengan NIM 21014190068. Nah, kami akan menjelaskannya secara bergantian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran berbicara. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran berbicara ini? Tujuan pembelajaran berbicara. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran berbicara ini? Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tentu saja komunikasi antara komunikator atau pembicara dengan lawan bicara. Nah, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, pembicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Di sini, sebagai komunikator, kita harus paham betul apa yang akan kita komunikasikan kepada lawan bicara kita. Supaya apa? Supaya makna dari pembicaraan kita tersampaikan secara efektif kepada lawan bicara. Lalu, selanjutnya, tujuan utama berbicara menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Tarigan yang menyatakan bahwa pada dasarnya berbicara mempunyai 3 tujuan utama, yaitu memberitahukan dan melaporkan, menjamu dan menghibur, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Lalu dari yang kedua dari Sadono dan Slamet, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan kemauan secara efektif. Seyogyanya pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Nah, jadi kesimpulannya, tujuan dari pembelajaran berbicara ini adalah untuk mengasah dan memperdalam keterampilan berkomunikasi peserta didik tentang bagaimana cara menyampaikan suatu hal dengan baik dan benar, agar makna dari pembicaraan itu tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara. Menurut Mujianto, DKK dalam Vito tahun 2016 halaman 11, tujuan berbicara itu ada 5. Yang pertama, untuk mendorong. Pembicara dikatakan mendorong apabila ia berusaha memberikan semangat, membangkitkan gairah, dan penekanan perasaan yang kurang baik, serta menunjukkan rasa hormat pada pengabdian. Yang kedua, untuk menumbuhkan keyakinan. Pembicara yang mempunyai tujuan seperti ini biasanya ingin mempengaruhi keyakinan atau sikap mental atau intelektual pada pendengarnya. Alat yang dipakai adalah yang mendasarkan pada kuatnya argumentasi yang dibuat pembicara. Oleh sebab itu, biasanya para pembicara dalam berbicaranya dilengkapi dengan bukti-bukti atau fakta-fakta serta contoh konkret. Yang ketiga, untuk berbuat atau bertindak. Seorang pembicara yang mempunyai tujuan seperti ini biasanya menghendaki adanya tindakan atau reaksi fisik dari para pendengarnya. Dasar dari tindakan tersebut adalah adanya suatu keyakinan yang sudah mendalam atau terbakarnya suatu emosi. Yang keempat, untuk memberitahukan. Penyajian lisan yang bertujuan untuk memberitahukan, biasanya pembicara bila ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengarnya agar mereka mengerti tentang suatu hal. Reaksi yang diinginkan dari uraian jenis ini adalah agar para pendengarnya mendapat pengertian yang tepat, menambah pengetahuan yang belum diketahuinya, atau dirasa kurang. Yang kelima atau yang terakhir, untuk menyenangkan. Apabila seorang pembicara mempunyai maksud menggembirakan para pendengarnya dalam suatu pertemuan, maka tujuannya adalah menyenangkan. Humor merupakan alat yang sangat penting dalam penyajian semacam ini.
Untuk hal tersebut, suatu kesegaran atau keaslian bahan pembicaraan merupakan hal yang sangat penting. Keraf dalam Sadono dan Slamet tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan berbicara ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong. Mendorong pembicara untuk memberi semangat, membangkitkan kegairahan, serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. 2. Meyakinkan. Pembicara berusaha meyakinkan atau mempengaruhi keyakinan maupun sikap mental atau intelektual kepada para pendengarnya. 3. Berbuat atau bertindak. Pembicara menghendaki tindakan atau reaksi fisik dari para pendengar dengan terbangkitnya emosi. 4. Memberitahukan. Pembicara berusaha menguraikan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar dengan harapan agar pendengar mengetahui tentang suatu hal, pengetahuan lain, dan sebagainya. 5. Menyenangkan. Pembicara bermaksud menggembirakan, menghibur para pendengar agar terlepas dari kerutinan atau kerumitan yang dialami oleh pendengar. Dengan melihat berbagai macam tujuan berbicara di atas, dapat disimpulkan bahwa dasarnya berbicara merupakan kegiatan menyampaikan ide atau gagasan secara lisan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran berbicara. Setelah mempelajari tentang pembelajaran berbicara, tentunya seseorang akan lebih terampil dalam berbicara. Nah, banyak manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh seseorang yang tampil dalam berbicara. Menurut Mahardika tahun 2015, beberapa manfaat tersebut yaitu 1. Memperlancar komunikasi antar sesama. 2. Mempermudah pemberian berbagai informasi. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. 4. Meningkatkan kewibawaan diri. 5. Mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. 6. Menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Serta yang terakhir ada nomor 7, yaitu meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan. Nah, itu dia materi tentang tujuan dan manfaat pembelajaran berbicara dari kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.